Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Baik, Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik. Sebelum Bapak mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh meminta ke Ketua Kelas, Mas Isrofi, untuk memimpin doa? Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Isrofi. Selanjutnya kita ke lagu Indonesia Raya. Boleh meminta skrip? Selanjutnya Bapak absen dulu ya anak. Kolisa Zakia Rahma, apakah ada? Hadir Pak. Indah Ayu Cahyani, apakah ada? Mungkin terkendala sinyal ya. Insani Aprilia, Izin Pak tadi, Pak. selanjutnya Muhammad Isrofi, Hadir, Pak. selanjutnya Muhammad Sultan Muklis, Hadir, Bapak. Novita Sari, Hadir Pak. selanjutnya Shirley Oktaviananda. Pak Shirley, apakah ada? Hadir, Pak. Selanjutnya Siti Nur Aini, Hadir Pak. selanjutnya Sahdan Dewantoro, apakah ada? Hadir, Pak. Selanjutnya Yogi Pratama, apakah ada? Hadir, Pak. Semuanya hadir ya.
Selanjutnya kita ke materi langsung. Sebelum minta share screen. Materi kali ini yaitu pengukuran panjang. Apakah ada yang tahu pengukuran panjang itu apa? Tahu, Pak. Pengukuran panjang adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan alat bantu ukur. Pengukuran panjang dapat diukur dengan menggunakan meter, jangka sorong, mikrometer, skop, meteran. Di sini pengertian panjang. Panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung panjang dapat dibagi menjadi tinggi, yaitu jarak vertikal, serta lebar, yaitu jarak dari satu sisi ke sisi yang lain diukur pada sudut tegak harus terhadap pada panjang benda. Konversi satuan panjang dapat dibagi menjadi beberapa maksud yang juga dapat mewakili jarak tinggi atau vertikal, serta lebar atau jarak dari satu sisi juga diukur pada sudut tegak lurus terhadap suatu benda. Dalam beberapa situasi, nilai panjang dapat dikonversi atau dirubah ke dalam satuan unit umum yang lain. Unit satuan panjang yang biasanya sering digunakan adalah km, meter, sentimeter, milimeter, inci, yard, kaki. Pengertian alat ukur. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian tersebut. Pada proses pengukuran, alat ukur merupakan bagian terpenting dari sebuah pengamatan. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita tidak pernah luput dari kegiatan pengukuran. Kita membeli minyak goreng, gula, beras, daging, mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, mengukur suhu tubuh, merupakan bentuk aktivitas pengukuran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengukuran merupakan bagian dari kehidupan manusia. Melalui hasil pengukuran kita bisa membedakan antar satu dengan yang lain. Pengukuran agar memberikan hasil yang baik, maka haruslah menggunakan alat ukur yang memenuhi syarat. Suatu alat ukur dikatakan baik bila memenuhi syarat, yaitu valid atau sahih dan realistis atau dipercaya. Di samping kedua syarat di atas, ketelitian alat ukur juga harus diperhatikan. Semakin teliti alat ukur yang digunakan, maka semakin baik kualitas alat ukur tersebut. Di sini ada macam-macam satuan ukur panjang. Ada dua macam satuan ukur panjang, yaitu satuan ukur panjang tak baku, misal jengkal, hasta, kepah, dan langkah. Satuan ukur panjang tak baku tidak lazim digunakan karena sifatnya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Satuan ukur panjang baku. Satuan ukuran panjang baku ditetapkan melalui perjanjian internasional dan sifatnya tetap. Satuan ukuran panjang baku standar internasional adalah kilometer atau km,
hektometer atau HM, dekameter atau dam, meter atau M, desimeter atau DM, sentimeter atau cm, dan milimeter atau mm. Kesetaraan satuan panjang. Dalam kehidupan sekarang ini, satuan panjang baku sangat diperlukan. Masih ingatkah kamu dengan satuan buku yang baku untuk panjang? Satuan ukuran yang biasa digunakan untuk panjang adalah km, hm, dam, meter, dm, sentimeter, dan milimeter. Nah, di sini ada contoh soal, ada 3 soal. Ada yang pertama yaitu 15.000 cm. 15.000 cm sama dengan M. Jadi di sini sentimeter naik 2 tingkat, berarti dibagi 100. Terus yang bisa. 15.000 cm dibagi 100 sama dengan berapa, anak-anak? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Mas Fitrofi, berapa? 150. Ya, benar. Jadi hasil dari 15.000 cm dijadikan meter, yaitu hasilnya 150 meter. Selanjutnya kita ke soal yang kedua. 40 gm ditambah 30 meter sama dengan titik-titik meter. Jadi 40 gm itu dijadikan ke meter dahulu ya. 45 dibagi 10 karena dm sama dm ke m itu naik, berarti dibagi 10. 45 dibagi 10 ada berapa, anak? Ada berapa, anak-anak? Saya, Pak. Ya, Mas Sofi. 4,5. Nah, ya 4,5. 4,5 ditambah 30 meter. Hasilnya berapa, Mas Sofi? 34,5 meter, Pak. Ya. Hasil dari latihan nomor 2 yaitu 34,5 meter. Selanjutnya kita ke nomor 3, 500 meter ditambah 60 dam sama dengan HM. Kita ke 500 meter dahulu. 500 meter ke HM naik 2 tingkat, berarti 500 dibagi 100 ada berapa? Mungkin anak-anak ada yang tahu? 5, Bapak. 500 bagi 1. Saya, Pak. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya 5. Ya, 5. Terus yang 60 dam ke HM. Dam ke HM naik 1 tingkat, berarti dibagi berapa, Mas Robi? Dibagi 10, Pak. Ya, 60 dibagi 10 sama dengan? Sama dengan 6, Pak. Ya, 6. Jadi nomor 3 itu 5 ditambah 6 sama dengan berapa? 11, Pak. Ya, 11 HM. Jadi itu mungkin anak-anak
ada yang belum paham atau belum mengerti? Bisa ditanyakan. Apakah sudah mengerti semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bapak ulangi lagi ya. Apakah ada pertanyaan? Dari anak-anak? Kalau saya enggak, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain. Dari saya juga sudah, Pak. Ya udah, Bapak akhiri ya untuk materi hari ini. Mas Rofi boleh memimpin doa untuk penutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk hari ini dan hari yang akan datang. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Rofi. Oh iya, untuk tugas-tugas saya kirim lewat grup WA ya, dan ada materi modulnya bisa dipelajari, dan tugasnya jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan terakhir. Dan udah itu aja, dan jangan lupa kalau mau keluar selalu memakai masker dan jaga jarak, hindari kerumunan. Terima kasih anak-anak telah meluangkan waktu bergabung ke Zoom ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.